Halo. Saya ibu dari Bunian Baik, tempat tidur nomor 9. Tolong bantu saya mengatur tes genetik untuk anak ini. Baik. Maaf, Nyonya, hanya ibu kandung anak yang berhak melakukan tes ini. Saya ini ibu kandungnya. Tapi hasil tes DNA sebelumnya menunjukkan tidak ada hubungan darah. Pasti Anda salah. Saya mengandung anak ini selama 10 bulan. Bagaimana mungkin bukan anak saya? Wan, sperma saya kurang aktif. Peluang hamil alami sangat rendah untuk bisa punya anak. Saya harus merepotkanmu, tapi tenang, asalkan bayi tabung berhasil. Kita tidak akan punya anak kedua, saya tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Setelah menikah dengan Jiang Sun, saya lama tidak bisa hamil. Meskipun proses bayi tabung sangat menyakitkan, tapi untungnya, saya berhasil melahirkan seorang anak laki-laki. Pasti Anda salah. Tolong periksa lagi. Ini akta kelahiran anaknya. Surat nikah dan akta kelahiran ini palsu. Ayah kandung anak ini memang Gu Jiang Sun. Tapi ibu kandungnya adalah Bai Weiwei. Bai Weiwei. Wan, kamu sudah bekerja keras. Ini adik perempuan sahabatku, sangat teliti. Nanti dia yang akan merawatmu dan anak. Kakak ipar, kamu baru saja melahirkan. Istirahatlah yang cukup, tenang. Saya pasti akan merawat anak dengan baik. Lihat, dia sepertinya suka padaku. Kalau begitu, merepotkanmu. Anak ini sejak lahir terus menangis. Tak disangka. Di pelukanmu dia jadi tenang. Mungkin kita punya ikatan khusus. Saya bersama Jiang Sun sudah bertahun-tahun. Dia tidak mungkin menipuku. Saya harus mencari tahu kebenarannya. Kamu sangat baik pada Yunwan ya. Setiap hari masak sendiri untuknya, aku cinta Wan. Dia sudah memberiku anak, tentu aku harus baik padanya. Tapi anak itu adalah hasil hubunganmu dengan Bai Weiwei. Kamu juga menikah secara sah dengan Bai Weiwei. Apakah kamu tidak takut Yunwan tahu semua ini? Takut? Makanya aku tidak akan memberitahunya. Lebih baik kamu segera putus dengan Bai Weiwei. Sementara Yunwan belum tahu apa-apa. Masih ada waktu. Pai Hao meninggal untuk menyelamatkanku. Weiwei adalah adik satu-satunya. Aku harus baik padanya. Aku bisa terus menemani Wan. Berusaha sebaik mungkin padanya, sedangkan Weiwei, aku hanya memberinya anak dan status. Yunwan mengandung selama 10 bulan, menderita begitu banyak. Ternyata melahirkan anak orang lain. Kau pikir dia bisa menerima? Anakku adalah anaknya. Begitu dia tahu sifat aslinya, mungkin dia takkan memaafkanmu. Aku tak bisa hidup tanpa Wan, jadi seumur hidupku. Takkan ku biar dia tahu. Bawakan sup ini untuk Weiwei. Aku tak ikut, aku cari Wan, ngerti? Selama ini kau bolak-balik, pasti capek ya. Bu Jiang Sun, berapa tahun lagi kau bohongiku? Sudah kubilang dari dulu. Kalau kau berani mengkhianatiku, aku akan pergi untuk selamanya. Kau takkan temukan aku. Wan, kau sudah pergi 9 tahun. Masih belum mau pulang? Keluarga butuh kau memimpin. Konferensi medis 2 minggu lagi juga butuh dewa medis sepertimu untuk memimpin acara. Aku tahu, kakek. Aku akan pulang. Sungguh bagus, kau menghilang 9 tahun. Orang-orang dari berbagai kalangan datang berobat, hampir merusak pintu rumah kita. Senang sekali kau mau pulang. Kakek akan menjemputmu sendiri. Tak usah, kakek. Aku bisa pulang sendiri. Beri aku seminggu lagi, identitas di sini. Perlu diselesaikan. Baik. Wan, apa kau diperlakukan tidak adil? Sudah kubilang dari dulu.
Jangan berurusan dengan Gu Jiangsun. Kau dewa medis sekarang, pria seperti apa yang tak bisa kau dapatkan? Kok malah memilih orang seperti dia, bahkan berhenti memegang jarum karena dia. Sekarang dia berani memperlakukanmu seperti ini. Tak usah, kakek. Aku bisa atasi sendiri. Beri aku seminggu lagi. Aku pasti pulang. Aku sudah siapkan makanan untukmu. Sayang, minum sup dulu ya. Sayang, Nian Bai cuma batuk sedikit. Beberapa hari lagi pasti sembuh, jangan terlalu khawatir. Waktu itu aku ingin membawa Nian Bai ke rumah sakit kita, tapi kamu tidak mau. Tempat ini jauh dari rumah sakit. Dia jadi kurus semua. Nian Bai. Kenapa namanya Nian Bai? Bukannya dulu sudah kuberitahu? Zhang Yun Nian Bai Shao. Harapannya Gu Jiangsun dan Yunwan bisa langgeng selamanya. Aku kira itu Bai dari Bai Weiwei. Aduh. Aku ada yang mau tanya. Baiklah. Sayang, kantor bilang ada urusan darurat di rumah sakit, aku pergi dulu. Sudah larut begini. Tidak bisa tidak pergi? Urusan darurat harus kuselesaikan. Kamu istirahatlah, jangan lupa minum supnya. Gu Jiangsun. Apa kau benar-benar tidak membohongiku? Kakak Jiangsun, aku takut. Aku mimpi bertemu kakakku lagi, dia datang dengan berlumuran darah. Dia bilang dia sangat kesakitan. Kamu bilang, apa dia benar-benar kesakitan? Sudah tidak apa-apa. Kakak Jiangsun, maafkan aku. Apa aku mengganggumu dan kakak ipar lagi? Tidak apa-apa, Wan Wan di rumah sakit menemani Nian Bai. Tidak masalah, malam ini aku ada waktu, bisa menemanimu. Jangan takut. Anak kita baik-baik saja. Aku sangat khawatir. Aku ingin melihatnya. Maaf, seharusnya aku tidak memanggil seperti itu. Tapi dia tetap anakku. Aku sangat merindukannya. Aku khawatir saat dia sakit. Wan Wan libur beberapa hari lagi. Aku aturkan kamu untuk menjenguknya. Tinggal di sini sudah terbiasa? Sudah. Susunannya sama seperti rumahmu, aku sama sekali tidak merasa asing. Senang kalau suka, tapi sehari-hari harus hati-hati. Wan Wan ada di sebelah. Jangan sampai dia melihatmu. Aku tahu. Kau menikahiku hanya untuk memberiku status. Aku tidak akan mengganggumu dan kakak ipar. Aku sudah puas bisa melihatmu dan anak kita di sini. Ternyata dia selama ini menyembunyikan Bai Weiwei di villa sebelah rumah. Ternyata dia dan Bai Weiwei yang punya surat nikah asli. Ternyata anak yang aku lahirkan memang anak mereka. Semua ini palsu. Gu Jiangsun. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku akan membuatmu tahu akibat mengkhianatiku. Maaf, tanya sebentar, pasien ranjang 9 kok tidak ada? Dijemput orang tuanya. Ini serungga? Sayang, tadi pagi Nian Bai di rumah sakit. Terlalu bosan, jadi aku ajak dia jalan-jalan. HMPH. Lupa.
Ternyata mereka baru keluarga yang sebenarnya. Sayang. Oh, Sayang. Bu, lihat kamu terlalu lelah belakangan ini. Taman bermain ini agak jauh, aku tidak mau membuatmu lebih lelah. Iya, Nian Bai sudah besar, jadi mengerti. 7 tahun ini, bahkan Nian Bai menipuku. Yuyun Wan, kau benar-benar lucu. Sayang. Sayang, kenapa menangis? Sayang. Sayang, kenapa menangis? Tidak apa-apa. Aku hanya melihat Nian Bai sudah besar. Sangat mengharukan. Semua berkat ajaranmu yang baik. Bu, aku mau main dengan ayah, kamu istirahatlah. Nian Bai, HP dapat dari mana? Ayah yang kasih. Bu Nian Bai, apa aku tidak pernah mengajarimu untuk tidak berbohong? Berikan HP-nya. Jelek banget semuanya diatur. Aku nggak mau sama kamu lagi. Aku mau Tante Wei Wei jadi ibuku. Bu Nian Bai, kalau masih berbohong lagi, aku tidak akan mengakuimu lagi. Selama ini kau sudah menderita. Jangan buru-buru. Sebentar lagi kita pulang. Gu Jiangsun, Gu Nian Bai. Kali ini aku yang tidak mau kalian lagi. Nian Bai, lihat sini. Sayang lagi apa? Sayang, aku kangen. Jiangsun lihat apa? Air liur hampir menetes. Tidak apa-apa, jatuh cinta pada pandangan pertama. Tidak, Wan Wan tidak pernah selama ini. Tidak balas pesanku. Apa dia tahu sesuatu? Tidak boleh. Aku harus kembali mencarinya. Kak Jiangsun mau kemana? Wan Wan tidak balas pesanku sama sekali. Aku mau melihatnya. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Sudah larut, ada apa ya? Jangan-jangan dia tertidur. 3 sekeluarga, susah-susah keluar main. Nian Bai, Kak Jiangsun cemana? Nian Bai jatuh. Pergi ke rumah sakit dulu. Sayang. Sayang, ngapain baju-baju dikemas? Nian Bai dirawat, aku ke rumah sakit jagain. Sayang, semalaman gak ketemu, aku kangen banget. Kok pulang? Nian Bai mana? Aku pindahkan Nian Bai ke rumah sakit kita, biar kamu jagain juga gampang. Dekat juga. Ayo kita lihat. Sayang, mulai sekarang semua cabang baru grup Gu akan pakai namamu. Hari ini ulang tahun Nian Bai. Sekaligus ulang tahunnya, aku punya hadiah spesial. Untukmu. 9 tahun lalu hari ini, kamu temani aku memulai usaha. 8 tahun lalu hari ini, kamu melahirkan Nian Bai. Tampamu. Tidak akan ada Gu Jiangsun seperti sekarang. Di tanganku ini, 51% saham grup Gu. Aku ingin memberikannya padamu. Tanda tangan saja. Kamu jadi pemiliknya. Kak Jiangsun. Ayah. Aku kangen, makanya minta Tante Wei Wei.
bawa aku keluar. Ibu, ayah, Nian Bai nggak enak badan, bisa antar aku ke kamar? Eyo. Kakinya makin tersumbat parah. Ternyata tidak salah melihat tubuh Gunian Bai. Benar-benar ada masalah besar. Mama, hari ini ulang tahunku, bisakah kamu mengabulkan satu permintaanku? Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu hadiah, ya? Mama, bisakah kamu mentransfer setengah saham? Untuk Bibi Wewe, ini hadiah ulang tahun yang paling kuinginkan. Maaf ya, kakak ipar. Aku tidak tahu Nian Bai akan bilang begitu. Aku tidak mau sahamnya, rawat saja Nian Bai. Bukan untuk ini. Mama kan sudah punya papa. Tapi Bibi Wewe tidak punya apa-apa. Dia begitu baik padaku, Mama transfer setengah saham. Untuknya kenapa? Mama tidak boleh egois seperti ini. Aku ke toilet dulu. Sahamnya tidak usah, urus sendiri saja. Ah. Gunian Bai, bukan aku tidak mau menolongmu, tapi kamu sendiri yang tidak mau. Barang-barang di sini mana? Kakak ipar maksudnya jarum-jarum itu? Perusahaan Nian Bai. Tidak sengaja menyentuh kotaknya, banyak jarum yang jatuh. Besar-besar dan panjang, sampai menusuk Nian Bai. Aku terpaksa membuang semuanya. Apa katamu? Maaf ya kakak ipar, aku tidak tahu itu tidak boleh dibuang. Aku hanya merasa terlalu berbahaya. Nian Bai sampai berdarah kena tusuk. Cuma beberapa jarum, jangan marah. Ditaruh di situ memang berbahaya, Wei Wei juga bermaksud baik. Dibuang di mana? Aku tanya dibuang di mana? Jendela. Ha. Sakit sekali. Eyo. Wei Wei kamu istirahat dulu di sini, kalau tidak enak panggil dokter. Tidak apa-apa, cepatlah pergi. Kakak ipar lebih penting. Sayang, kamu tidak enak badan? Aku panggil dokter. Jarumku mana? Sudah ketemu? Tidak, mungkin sudah dibuang tukang kebun sebagai sampah. Tapi sayang kalau kamu suka, aku berikan banyak. Lagi pula kamu tidak pakai, cuma dilihat-lihat saja. Kamu lupa. Itu satu-satunya peninggalan almarhum ibuku. Aku akan mencarinya, bahkan mengobrak-abrik sampah sekalipun. Tidak usah. Tidak bisa ditemukan. Maaf. Kamu tahu. Siapa yang sengaja melempar gelas dari ketinggian untuk memukulku? Siapa? Bai Weiwei. Tidak mungkin, lantainya setinggi ini, kamu pasti tidak bisa melihat dengan jelas. Lagi pula, Wei Wei sangat baik hati. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Aku sengaja memfitnahnya. Apakah aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk memfitnahnya? Aku hampir terbunuh. Itu yang kulihat dengan mataku sendiri. Kalau tidak percaya, bisa cek rekaman kamera. Tidak mungkin dia, bahkan jika dia, pasti tangannya licin. Pergi, kamu pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu istirahat yang baik, aku akan mencari tahu. Halo, aku Yu Yunwan.
Tolong aturkan surat kematian medis untukku. Ya. Identitas Yunwan. Kamu kembali untuk apa? Apakah Nian Bai mencarimu? Tidak. Wan Wan baru saja terluka, jangan beritahu dia. Tentang Nian Bai hilang, dia pasti akan sangat khawatir. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihatmu. Istirahat yang baik. Aku mencintaimu. Gu Jiangsun. 8 tahun penipuan sudah cukup. Kedepannya, aku tidak akan memberi kesempatanmu untuk menipuku lagi. Gu Jiangsun, sampai jumpa. Apakah dia? Ja? Jia. Kamu terlalu tidak peduli pada dirimu sendiri, bahkan untuk menyelamatkan Nian Bai. Jangan sampai melukai dirimu sendiri. Aku akan sedih. Aku baik-baik saja. Kamu sangat berani, tidak hanya menculik anakku, tapi juga melukai tangan Wei Wei. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Kalau begitu, hancurkan kedua tangannya. Gu Jiangsun, jika kamu melukai tanganku, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Tunggu. Biarkan aku yang melakukannya sendiri, berani menyentuh orangku. Inilah akibatnya. Asalkan putuskan kalung, kirim sinyal darurat keluarga. Kakek pasti akan menyelamatkanku. Nak, kamu sudah bangun. Anak baik, sudah aman, sudah aman. Menerima sinyal daruratmu, aku langsung mengirim helikopter. Membawamu pulang, sekarang sudah di rumah, sudah aman. Kakek. Tanganku. Masih bisa aku puntur nanti? Syukurlah kamu kirim sinyal tepat waktu. Ketika aku menjemputmu, sudah kusembuhkan. Dalam setengah tahun pasti pulih, tidak akan berpengaruh. Apakah Gu Jiangsun? Anak brengosan itu yang melakukannya? Wan Wan, kamu bodoh sekali. Kakek, tenang saja. Aku akan balas dendam atas perlakuan buruk ini. Gu Jiangsun lebih baik berdoa. Jangan sampai bertemu denganku lagi seumur hidup. Kalau tidak, aku pasti akan membuatnya menyesal. Oh ya kakek, saat kau menjemputku. Identitasku. Ah, tenang saja, sudah diurus. Aku sudah siapkan mayat wanita, berpura-pura sebagai dirimu. Segera semua orang akan tahu Yunwan sudah meninggal. Masuk. Kakek Yu, lama tidak bertemu, Shiji. Fusinian. Bukankah kamu di luar negeri, mengurus urusan keluarga? Kenapa tiba-tiba pulang? Ah, dia, beberapa waktu lalu, dengar kamu akan pulang. Langsung terbang kembali. Kebetulan kakek sudah tua, matanya kabur tidak bisa aku puntur lagi. Nanti, Sinian yang akan merawatmu. Kemampuan pengobatannya, warisan dari Kulo. Ah, tenang saja, ayo Sinian, sini. Shiji, mungkin agak sakit nanti. Tahan ya. Maaf Shiji, aku akan lebih hati-hati.
Sayang. Yunwan. Dia menggila. Sayang. Kakak Jiangsun, kenapa panggil aku begitu? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf, Tidak mungkin, ponselnya tidak pernah mati. Kakak Jiangsun, ada apa? Yunwan menggelang. Kemarin aku mencari banyak ruang rawat, tapi tidak menemukannya. Apakah kakak ipar masih marah karena kejadian kemarin? Marah padaku? Ini salahku, aku seharusnya tidak membuatnya marah. Aku akan mencarinya. Kamu mau mencarinya kemana? Mungkin dia sendiri akan tenang dan kembali. Nianbai masih sakit kalau dia bangun. Dan tidak menemukan ayahnya, bagaimana? Halo sayang, halo. Apakah Anda keluarga Yunwan? Ya. Ini dari kepolisian kota Huai'an. Kami menemukan mayat wanita di bawah gunung. Setelah tes DNA, dikonfirmasi bahwa mayat tersebut adalah Yunwan. Namun karena wajahnya telah dimakan binatang, tidak bisa dikenali. Keluarga diminta datang ke kantor polisi untuk mengidentifikasi mayat. Apa? Ini tidak mungkin. Kami menemukan KTP Nyonya Yunwan pada mayat tersebut, serta kontak Anda. Harap segera datang ke kantor polisi untuk mengidentifikasi mayat. Kakak Jiangsun, pasti polisi salah. Jangan khawatir, kamu pergi lihat, ini pasti palsu. Ya, pasti palsu. Aku tidak percaya, aku harus melihat sendiri. Kakak Johnson, kamu sudah 3 hari tidak makan dan minum. Kalau kakak ipar masih ada, pasti tidak ingin kamu menyiksa tubuhmu seperti ini. Gu Johnson, Yunwan sudah meninggal, kamu untuk orang yang sudah mati. Tidak peduli apapun lagi. Pengganlah. Gu Johnson, kamu benar-benar tidak peduli apapun lagi. Bahkan Nianbai juga tidak peduli. Dia hari ini pingsan lagi. Dia adalah anak Yunwan. Nianbai. Nianbai kenapa? Kondisi Nianbai semakin memburuk. Mereka juga tidak bisa menemukan penyebabnya. Sekarang waktu tidurnya semakin lama. Sering pingsan. Tiba-tiba muntah darah. Nianbai adalah anak Wanwan. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Aku hanya punya dia sekarang. Jangan.
Nenek hal tinggal. HM, aku mau. Shiji juga tidak bisa tidur. Kebetulan bisa mencoba salep baru yang kucoba. Mungkin bisa meredakan rasa sakit saat pemeriksaan ulang. Baiklah. Tangan sudah hampir pulih, untuk aktivitas sehari-hari tidak masalah. Untuk gerakan halus, masih perlu menunggu lagi. Aku sudah sangat bersyukur bisa pulih secepat ini. Sepertinya tidak lama lagi bisa mulai akupuntur lagi. Xiao Wu, kemampuan medismu semakin hebat. Tidak bisa menandingi Shiji, kalau tidak, konferensi medis minggu depan. Aku yang akan memimpin. Apa kamu ingin memimpin? Tidak juga. Aku justru menunggu untuk melihat Shiji di konferensi medis. Menunjukkan kehebatannya. Aku sudah mencari beberapa tokoh terkemuka di industri ini untuk memeriksanya. Mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penyakit Nianbai. Tapi, dari seorang tokoh tua, aku mendengar bahwa minggu depan ada konferensi medis. Santo medis yang legendaris akan muncul. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan Nianbai. Nianbai, ayah dan ibu datang untuk membawamu menemui Santo medis. Kalau bertemu dengannya, bicaralah yang manis. Asal dia senang, dia akan mengobatimu, mengerti? Aku mengerti, Ibu. Aku tahu ayah sudah berusaha keras untuk mendapatkan undangan ini. Aku pasti akan membuat Santo medis senang agar dia mau mengobatiku. Benar-benar tidak tahu diri. Siapa Santo medis itu? Bukan sembarang orang bisa diobati begitu saja. Betul. Kami semua berasal dari keluarga medis, datang untuk belajar dari Santo medis. Mencari pengalaman. Siapa orang ini? Bagaimana bisa masuk? Kakak Jiangsun, lihat mereka. Santo medis datang, cepat foto. Foto yang bagus ya. Inilah Santo medis yang termasyur. Tak disangka dia masih sangat muda. Muda saja sudah sangat hebat. Halo semuanya. Orang di sampingku ini adalah Yunwan, sang ahli pengembara. Kali ini kami secara khusus mengundangnya untuk menghadiri konferensi medis ini. Tujuan utamanya adalah untuk saling berdiskusi tentang penyakit yang sulit diatasi. Semoga para senior bisa saling berbagi pendapat dan berkomunikasi. Cara anak muda Fu memandangnya. Ternyata rumor itu benar, keluarga Fu dan Yu. Ini adalah kerjasama yang kuat. Yunwan, aku sangat merindukanmu. Aku tahu kamu tidak mati. Tuan, Anda salah orang. Tuan, Anda salah orang. Sayang, apa yang kamu katakan? Sudah kubilang, kamu salah orang. Yunwan, Tuan, mohon perhatikan sikap Anda. Jika Anda datang untuk pertukaran akademik, kami menyambut. Jika Anda sengaja mengacau, maaf kami tidak melayani. Para ahli telah menunggu lama. Ini adalah tangan suci Yuyun,
Sejak dia pensiun 9 tahun lalu. Tidak ada kabarnya sama sekali. Kali ini kita bisa bertemu. Sangat berharga. Apa? 9 tahun lalu. Yunwan adalah yang mereka sebut dewa pengobatan. Ini tidak mungkin. Bagaimana Yunwan tidak mati, malah menjadi dewa pengobatan? Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Sayang, seperti apa keadaannya? Aku bukan istrimu, istrimu. Ada di sana. Wan, apa maksudnya ini? Dia tahu aku dan dia. Pernikahan palsu. Apa lagi yang dia tahu? Wan, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Istriku hanya kamu, kita sudah menikah 9 tahun. Tuan, apa tujuan Anda ke sini? Jika tidak ada urusan, silahkan pergi. Nian Bai sakit, aku sudah mencari banyak dokter. Tidak ada yang bisa, jika kamu benar-benar dewa pengobatan. Tolong selamatkan dia. Ibu, Yang datang ke pertemuan ini adalah para ahli. Karena ini pertukaran, mari kita lihat bersama. Denyut nadinya seperti benang tergantung di tebing, hampir tidak terasa. Aku sudah berpraktik 20 tahun, belum pernah melihat ini. Ini memang penyakit yang rumit. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Katanya keluarga Yu punya teknik sakti, disebut jarum suci. Bisa menghidupkan orang mati. Kami tidak bisa. Apakah dewa pengobatan punya cara? Tidak. Aku tidak bisa menyelamatkan. Yunwan, apakah karena kamu masih marah padaku? Makanya aku nggak mau nolongin Nian Bai. Apapun yang terjadi ini salahku, salahin aku aja. Tapi Nian Bai masih kecil, tolong selamatkan dia. Wan, kok sekarang kamu jadi dingin banget sih? Kakak ipar, tolong selamatkan dia. Dia mau mati nih. Kamu nggak bisa tinggal diam, dia kan anak kandungmu yang kamu kandung selama 10 bulan. Anak yang kamu lahirin. Aku nggak melahirkan kamu. Dan anak Gu Jiangsun kan? Gawat, Yunwan udah tahu semuanya. Ternyata anak mereka berdua. Enak aja ngomong gitu. Bagaimanapun juga, dia kan makhluk hidup. Kamu nggak bisa tinggal diam, apa gunanya jadi tabib suci kalau nggak mau nolong? Beneran deh. Kakak Gu Jiangsun, kakakku udah meninggal. Nian Bai, dia satu-satunya keturunan. Keluarga Bai sekarang, kamu nggak boleh biarin Yunwan nggak nolong. Bai Hao udah meninggal, waktu itu cuma buat nerusin. Catherine keluarganya. Aku baru mau punya Nian Bai sama Wei Wei. Sekarang, Nian Bai nggak boleh kenapa-napa. Wan. Semua ini salahku, tapi anaknya nggak bersalah. Kalau kamu emang punya cara, tolong selamatkan dia. Aku bilang aku nggak bisa nolong. Kalian nggak dengar ya? Masa nggak bisa? Kamu sengaja nggak mau nolong aja. Aku nggak bisa nolongin dia. Karena satu-satunya jarum suci di dunia yang terbuat dari bahan khusus. Udah dibuang sama ibunya sendiri. Apa? Aku nggak bisa nolong, karena satu-satunya tangan di dunia yang bisa pakai teknik jarum suci. Udah. Apa? Dipatahin sama bapaknya sendiri. Apa Wan? Aku agak nggak ngerti. Sampai tangannya dipatahin, orang ini emang brengsek banget ya. Nggak ngerti ya? Kayaknya Tuan Gu lupa, malam itu gimana caranya tangan aku dirusak pakai batu. Nggak mungkin, orang itu nggak mungkin kamu. Ya aku dong Gu Jiangsun, kamu. Sendiri yang ngehancurin satu-satunya harapan anak kamu. Aku nggak bisa lagi pakai teknik jarum suci. Nggak ada yang bisa nolongin dia sekarang. Nggak mungkin, kamu pasti bohong. Kalau Tuan Gu nggak percaya, aku bakal tunjukin langsung ke kamu. Atau aku yang langsung aja, berani-beraninya ganggu orang aku. Inilah akibatnya. Ini adalah video yang direkam oleh kalung keluarga Yu. Bos Gu, ada yang ingin dikatakan? Jika bukan karena aku memutuskan kalung dan mengirim sinyal darurat. Malam itu,
aku benar-benar akan mati. Maaf. Aku benar-benar tidak tahu itu kamu, aku sangat mencintaimu. Aku tidak tega menyakitimu sedikitpun. Aku juga ditipu. Dia yang memberitahuku. Itu adalah orang yang menculik Nian Bai, karena itu aku melakukan ini. Aku akan menghukumnya untukmu. Baiklah. Lalu bagaimana kamu ingin menghukumnya? Aku. Ayah, jangan menghukum ibu. Bai Hao mati untuk menyelamatkanku. Wei Wei adalah satu-satunya adik perempuannya. Aku tidak bisa. Wan Wan, aku akan meminta Wei Wei meminta maaf padamu. Bagaimana? Sangat lucu. Dia sekali lagi memilih Bai Weiwei. Baiklah. Suruh dia berlutut dan meminta maaf padaku, dan memotong kedua tangannya. Aku akan memaafkanmu. Wan Wan, bagaimana kamu bisa menjadi begitu jahat? Sangat rewel. Wei Wei, dia masih seorang gadis kecil yang belum mengerti. Gadis kecil. Yang bisa kamu peluk dan tidur bersama? Kamu memotong tanganku untuknya. Sekarang aku hanya memintanya mengembalikannya, kamu bilang aku rewel. Yunwan, aku bisa berlutut untukmu, tangan. Aku juga bisa mengembalikannya padamu. Asalkan kamu mau menyelamatkan Nian Bai. Kamu wanita jahat, jangan ganggu ibuku. Wan Wan, tolong selamatkan Nian Bai. Setelah ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Tapi, aku bisa menggunakan obat untuk mempertahankan hidupnya. Mungkin dia bisa bertahan sampai ada yang bisa menyelamatkannya. Benar. Tapi, jika ingin aku membantu, kamu harus setuju dengan satu syaratku. Aku ingin kamu membuat pernyataan publik bahwa kamu Gu Jiangsun tidak memiliki hubungan apapun dengan Yunwan. Jangan gunakan namaku untuk menamai institusi medis. Kamu tidak boleh lagi muncul di hadapanku. Tidak mungkin. Kok Hak Jongsun. Aku tidak bisa hidup tanpa Nian Bai. Nian Bai adalah satu-satunya keturunan keluarga Bai yang tersisa. Baik, aku setuju. Hah. Jangan buru-buru. Biarkan senior di bidang ini mempelajarinya dulu, agar kalian tidak bilang aku memalsukan resepnya. Luar biasa, pantas disebut dewa pengobatan. Bisa meresepkan obat seperti ini. Dengan resep ini, penyakit anak ini pasti bisa diringankan. Tuan Gu berasal dari keluarga dokter, resep ini kamu yang tentukan. Kemampuan pengobatan Wan Wan ternyata setinggi ini. Aku bahkan tidak mengerti ramuannya, padahal dulu aku mengejeknya. Hanya bisa main-main dengan jarum perak. Terima kasih. Ingat janjimu. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kok Hak Jongsun. Aku sudah membuatkan obat untuk Nian Bai lagi. Dia minum obatnya dan sudah jauh lebih baik. 2 hari ini dia tidak sering muntah darah lagi. Baru saja dia bilang ingin diajak orang tuanya ke taman bermain. Wan Wan tidak mau kami lagi. Nian Bai tidak punya ibu. Apa yang kamu bicarakan? Akulah ibu Nian Bai. Bukan kamu. Wan Wan adalah ibunya. Karena surat nikah sialan ini, Wan Wan jadi tidak mau kami. Hiu Hiansun, kamu gila ya? Aku tidak apa-apa. Obatnya sudah jadi, aku akan melihat.
Nian Bai sudah minum obat beberapa hari. Kondisinya jauh lebih baik, artinya obatnya efektif. Lagi pula Gu Nian Bai juga tidak akan bertahan lama. Lebih baik aku yang minum, biar tubuhku sehat. Lalu bisa memberikan anak lagi untuk Gu Jiangsun. Yunwan sudah pergi, nanti aku bisa duduk manis. Sebagai Nyonya Gu, Nian Bai yang baik, minum obat ini nanti sembuh. Ibu sengaja menambahkan gula, jadi tidak pahit. Shiji, Aku tidak apa-apa, jangan khawatir. tanganmu belum sembuh, tidak boleh memakai jarum. Kamu memaksakan diri memakai jarum untuk orang yang tidak ada hubungannya. Bagaimana kalau nanti ada efek sampingnya? Tidak mungkin, aku tahu batasanku. Bagaimanapun juga ini nyawa. Kalau bisa menyelamatkan, ya harus diselamatkan. Tapi, mereka memperlakukanmu seperti itu. Itu sudah berlalu. Aku menyelamatkan orang bukan untuk alasan lain. Hanya untuk prinsipku. Kamu juga tidak ingin aku tidak bisa memegang jarum lagi, kan? Oh ya. Kamu cari aku ada apa? Aku mengajak kamu nonton. Boleh. Aku juga ingin traktir kamu makan malam. Boleh. Ayo. Yes. Bos, pesan 1. Berapa harganya? Sinian, aku sudah besar masih makan ini? Berapapun umurnya boleh makan. Makan yang manis, hati tidak pahit lagi. Sudah lama tidak ke tempat seperti ini. Setiap kali Gu Nian Bai selalu minta Bai Weiwei temani dia main. Kalau gitu hari ini kita main semua yang terlewat. Mau main yang mana dulu? Aku temani kamu. Itu Wan. Maukah kau menikah denganku? Aku akan selalu mencintaimu, hanya kamu selamanya. aku mau. Hore. Ayo Shiji. Cepat lihat foto hari ini. Biar aku lihat. Lihat. Tangan masih sakit? Sudah jauh lebih baik. Aku tahu dulu kamu punya banyak luka. Beri aku kesempatan. Biar aku yang lindungi kamu mulai sekarang. Boleh? Sinian. Tapi aku Aku tidak setuju. Kamu tidak boleh menikah dengannya. Kamu istriku. Gu Jiangsun, kamu lupa? Ini surat nikah palsu yang kamu pakai untuk menipuku. Tidak mungkin. Kamu istriku. Kita sudah bersama 9 tahun. 9 tahun. Tidak ada sedikit pun perasaan? Sejak kamu merencanakan tipu dayaku. Mematahkan tanganku dengan batu saat itu. Tidak ada lagi perasaan di antara kita. Fusinian. Aku mau. Kak Johnson, Nian Bai tidak bisa bertahan. Dia muntah banyak darah hitam, kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Bagaimana ini Kak Jiangsun? Cepat pulang.
Kakak Jongsun. Setelah aku beri Nian Bai minum obat, tiba-tiba dia muntah darah. Apa obat dari Yunan bermasalah? Pasti obatnya yang bermasalah. Tidak mungkin. Pasti dia membenci kami. Dia membenci Nian Bai. Aku akan tanya dia sampai jelas. Sinian, aku tadi. Shiji, aku tahu tadi itu impulsif, tapi aku tidak keberatan. Asalkan kau memberiku kesempatan, berapapun lamanya. Aku mau menemanimu. Wan, kau jelaskan dengan jelas. Kenapa Nian Bai setelah minum obatmu bisa menjadi seperti ini? Apa yang kau omongkan? Gu Jiangsun, kau gila lagi? Berani-beraninya buat keributan di sini. Wan, aku tahu kau membenciku. Tapi Nian Bai sudah menemanimu 8 tahun. Memanggilmu ibu selama 8 tahun. Bagaimana tega kau memperlakukannya seperti ini? Gu Jiangsun, tarik kembali ucapan gilamu. Aku katakan sekali lagi, obatku tidak ada masalah. Kakak ipar, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak muncul. Tidak seharusnya punya anak dengan Kak Jiangsun. Tapi Nian Bai tidak bersalah. Aku tidak pernah menyangka kau begitu kejam. Sengaja menipu kami dengan resep palsu, diam-diam membunuh. Gu Jiangsun, kau fitnah. Kakak ipar, aku mohon, kasihanilah, berikan penawarnya. Gu Jiangsun, sudah cukup keributanmu? Aku tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti Nian Bai. Dia bisa menjadi seperti ini, Nona Bai seharusnya tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Obatnya selalu kuberi tepat waktu. Sebelumnya baik-baik saja, hari ini tiba-tiba. Bai Weiwei, akhir-akhir ini apakah kau sering jantung berdebar, berkeringat di malam hari terutama? Siang hari gerah dan berkeringat, tapi tangan dan kaki dingin. Apa yang kau katakan aku tidak mengerti. Aku hanya khawatir tentang Nian Bai sekarang. Baiklah. Aku akan jelaskan lebih jelas. Aku bilang, kamu yang mencuri obat Nian Bai hingga membuat kondisinya memburuk. Wei. Dia bohong. Aku tidak. Aku tidak melakukannya, Kakak Jiangsun. Percaya padaku. Bohong atau tidak, periksa saja di rumah sakit. Bai Weiwei, kamu belum tahu kan? Kamu hamil. Bagi orang sepertimu yang tidak paham farmakologi, kamu lihat Nian Bai meminum obat itu. Lalu kondisinya membaik, kira itu obat penguat. Jadi, kamu ganti obatnya. Tapi kamu tidak tahu. Resep itu aku buat khusus. Sesuai kondisi Nian Bai. Bagi dia itu obat penguat, tapi bagi kamu yang baru hamil, dengan janin tidak stabil, itu racun mematikan. Kamu tidak hanya menyakitinya, tapi juga dirimu sendiri. Tidak. Mana mungkin aku mencuri obat Nian Bai? Kakak Jiangsun, aku tidak. Dia yang memfitnahku. Kamu benar-benar mencuri obat Nian Bai? Aku tidak. Kakak Jiangsun, dia yang bohong. Dia membenciku. Jadi dia memfitnahku. Fitnah atau tidak, periksa saja di rumah sakit. Ya, kelebihan nutrisi, cukup periksa darah di rumah sakit. Apakah ada indikator abnormal? Langsung ketahuan. Aku tidak sengaja. Aku hanya merasa terlalu lelah. Jadi aku pikir, tubuhku harus lebih sehat. Agar bisa merawat Nian Bai. Aku hanya minum sedikit, beberapa kali saja. Sungguh, aku benar-benar tidak tahu akan seperti ini, menyakiti Nian Bai. Aku hanya berpikir aku hamil. Aku hamil. Nian Bai sudah tidak tertolong, aku hanya ingin memberimu anak yang sehat, Kakak Jiangsun. Gu Jiangsun. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Yang menyakiti anakmu adalah kebodohanmu sendiri, orang yang kau bela mati-matian itu. Sekarang bisa bawa mereka pergi dari rumahku? Kakak Jongsun, Yunan bilang tadi, aku minum racun. Bagaimana ini? Tolong selamatkan aku, di perutku. Ada bayi kita. Kalau Nian Bai hilang, dia satu-satunya keturunan keluarga Bai.
Wan Wan. Jika kematian Gunian Bai karena bersalah. Tapi Wei Wei, kakaknya mati untukku. Aku tidak bisa tinggal diam. Gu Jiangsun, kau buta mata dan hati. Nian Bai bukan anak Wan Wan. Wan Wan, dia berlatih tusuk jarum siang malam. Hanya untuk bisa segera menyelamatkan Nian Bai. Tapi Bai Wei Wei, dia bahkan tega menyakiti anaknya sendiri. Kau suruh Wan Wan menyelamatkannya? Mengapa Wan Wan harus menyelamatkannya? Pergilah. Aku tidak akan menyelamatkan orang kejam yang membunuh anaknya. Tubuhnya sudah lemah, mungkin bisa selamat jika berhenti sekarang. Kalau tidak, saat melahirkan adalah saat kematiannya. Keturunan atau dia. Pilih sendiri. Kakak Jiangsun, aku tidak mau mati. Gu Jiangsun, kau terus bilang, Bai Hao adalah penyelamatmu. Kau merasa bersalah padanya, bahkan sampai mengorbankan pernikahanku, anakku, hidupku, untuk membayarnya. Apa sebenarnya yang kau hutang padanya? Saat kecelakaan, kakaknya yang berjuang merebut kemudi. Aku tidak mati seketika, kakaknya menyelamatkanku dengan nyawanya. Tapi apakah kau ingat? Setelah kau sadar dari kecelakaan, siapa yang pertama kali kau lihat? Wei Wei. Wei Wei Belong. Dia yang memanggil ambulans. Tapi apakah dia memberitahumu? Siapa yang, sebelum ambulans datang, menggunakan jarum emas untuk menyambung nafas terakhirmu, berjuang mati-matian, menyelamatkanmu dari gerbang kematian? Bangun, bangun dong. Kamu. Gu Jiangsun, kamu lucu sekali. Untuk kebaikan palsu, korbankan pernikahan kita bertahun-tahun. Dan orang yang selalu kamu pertahankan mati-matian. Dia bahkan tidak berani mendekatimu yang berlumuran darah. Tidak, dia bohong. Kakak Jiangsun, jangan percaya dia. Kakakku yang menyelamatkanmu, sungguh. Benar atau tidak, cek saja catatan medis tahun itu. Sekarang kamu mau paksa aku secara moral untuk mengobatinya? Sinian. Aku lelah. Urus ini. Ambulans, ke sini. Bawa anak ini ke rumah sakit dulu, jika kamu masih punya hati nurani. Jangan cari Wan Wan lagi. Lalu apakah dia memberitahumu? Siapa yang menggunakan jarum emas untuk menyambung nafas terakhirmu? Siapa yang berusaha mati-matian sebelum ambulans datang? Menyelamatkanmu dari gerbang kematian. Wan Wan, kamu sudah bekerja keras. Ini adik perempuan sahabatku, sangat teliti. Mulai sekarang biarkan dia yang merawatmu dan anakmu. Lebih baik aku yang langsung bertindak, berani sentuh orangku, inilah akibatnya. Kakak Jiangsun. Jangan. Kalau kamu sangat ingin melanjutkan keturunan keluarga Bai, maka lahirkan anak itu. Aku tidak mau melahirkan, Yunwan bilang. Aku bisa mati kalau melahirkan, aku tidak mau.
Aku baik-baik saja. Hanya merasa sedikit sedih. Ini bukan salahmu. Aku tahu. Aku benar-benar sudah merelakan segalanya tentangnya. Tidak ada hubungannya lagi denganku. Ayo pulang. Ya, pulang. Gu Jiangsun, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu membuat perusahaan dalam masalah besar, cepat kembali. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Rumah sakit swasta kita mengalami kecelakaan medis serius. Menggunakan stent jantung dari batch bermasalah. Menyebabkan 3 pasien mengalami penolakan parah pasca operasi. Dinyatakan meninggal setelah gagal diselamatkan. Keluarga masih berdemo di rumah sakit. Seluruh internet mengomentari hal ini. Saham langsung anjlok saat pembukaan. Itu stent jantung yang kamu setujui. Menurutmu harus bagaimana? Kakak Jiangsun, ini perusahaan yang dulu pernah diinvestasi kakak saya. Sekarang mereka punya batch, stand jantung model baru, kualitas bagus, harga murah. Harganya sudah saya nego untukmu, tinggal tanda tangan saja. Hai. Masalah kontrak harus hati-hati. Kamu mengelola seluruh grup medis. Setiap keputusan yang dibuat akan beri hasil berbeda pada pasien. Lebih baik kamu lihat dulu isi kontrak, pertimbangkan perusahaan pihak lain. Baru tanda tangan. Gak apa, Weiwei bukan orang lain. Jangan khawatir berlebihan. Kontrak pasti tidak masalah. Gu Jiangsun, lihat keadaanmu sekarang. Perusahaan di tanganmu hancur. Kamu harus tanggung semua tanggung jawab. Dulu semua salahku sendiri. Tanpa Wan-Wan, perusahaanku juga seharusnya hancur. Kakak Johnson, lepaskan aku, biarkan aku temui Nian Bai. Aku rindu dia. Nian Bai pasti juga rindu ibunya. Nian Bai, dia sudah meninggal. Dia dibunuh olehmu, ibunya sendiri. Tenang, kamu masih hamil. Kamu harus lahirkan bayi ini dengan selamat. Shiji, kakak senior. Hati-hati panas. HM, aroma ramuan obat, lebih baik dari kemarin. Saya buat resep baru. Tahu kamu takut pahit, tambah sedikit akar manis. Ayo. Wan-Wan, masalah grup Gu. Pasti sudah dengar. Bisakah kamu selamatkan mereka? Lagi pula, itu semua hasil jerih payahmu. Kamu sendiri tidak bertanggung jawab, sampai ada yang tewas. Sekarang cari Shiji. Apa? Mau minta bantuannya? Wan-Wan, kamu adalah sage kedokteran. Kalau kamu yang menekankan, stent rumah sakit itu tindakan individu. Atau kalau kamu bisa buat penawarnya, selamatkan pasien-pasien itu. Mereka pasti maafkan kita. Lagi pula, grup Gu kita bangun selangkah demi selangkah. Tega lihat na bangkrut? Tuan Gu, kamu salah paham. Pertama, hidup mati grup Gu tidak ada hubungannya denganku. Kedua,
Aku adalah raja penyembuh, bukan dewa, tak bisa mengubah takdir hidup dan mati. Ketiga, saat menggunakan alat bantu masalah, mengabaikan nyawa orang. Kenapa tidak terpikir olehmu akan ada hari ini? Sekarang tahu aku raja penyembuh? Sudah terlambat. Terakhir, kau janji padaku tak akan pernah muncul di depanku. Sekarang, silahkan pergi. Diketahui, raksasa dunia medis grup GU, karena kecelakaan medis besar menyebabkan ganti rugi besar dan krisis kepercayaan. Saham anjlok, utang menumpuk, resmi menyatakan bangkrut. Panda Ragu Johnson. Semua asetnya dibekukan dan dilelang. Halo 120, tolong datang ke sini. Wei, lahirkan anak ini. Maka bisa bersatu kembali dengan Nian Bai. Di sana rawat baik-baik Nian Bai. Kalau tidak, aku tak akan memaafkanmu. Kakak Jiangsun, tolong aku. Aku tak mau melahirkan. Kau sendiri yang mengganti obat Nian Bai. Merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Ini akibat perbuatanmu. Jangan salahkan orang lain. Tolong aku. Keluarga pasien meninggal mendadak setelah melahirkan. Anaknya di sini. Bai Wei, sampai mati pun kau menipuku. Terakhir masih menyisakan anak haram ini untuk menyiksaku. Hahaha. Baiklah Bai Hao, aku tak berhutang apapun padamu lagi. Tuan Fuxinian, apakah kau bersedia menikahi Nona Yuyunwan sebagai istri? Meski dia miskin, sakit atau cacat, sampai maut memisahkan? Aku bersedia. Nona Yuyunwan, apakah kau bersedia menikahi Tuan Fuxinian di hadapanmu? Mencintainya dan setia padanya. Meski dia miskin, sakit bahkan cacat, sampai maut memisahkan? Aku bersedia. Kupikir kau ingin pernikahan yang megah. Kebahagiaanku cukup dengan kehadiran kalian. Tak perlu terlalu mewah. Beberapa hari lagi ke luar negeri, yang disiapkan orang tuaku mungkin. Pernikahan yang megah. Semoga istriku tidak terlalu meremahkannya. Baik. Sam Dong. Raja penyembuh Yuyunan dan putra orang terkaya. Fuxinian menikah hari ini. Sebelumnya, mereka berdua bekerja sama mendirikan yayasan medis. Khusus membantu pasien dengan penyakit langka dan yang tidak mampu berobat. Ngapain sih? Sinting loh. Pergi sana. Ayo, terus minum, terus minum.